Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk acara mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir, berkati para pendengar-pendengar yang mendengarkan mimbar agama Kristen ini, mereka bisa terberkati, beri kekuatan baru, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda saat ini berada, kita akan memulai mimbar agama Kristen pada malam hari ini dengan tema The Everlasting Love. Dan di dalam ayat 1 Yohanes 4:9 ayat 9-11, beginilah bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini adalah ayat emas pada malam hari ini, bahwa bukti Allah mengasihi kita adalah dengan tindakan Allah, yaitu di dalam 1 Yohanes 4:9 ayat 11, saudara, bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal dalam dunia, yaitu Allah turun ke dunia, saudara, untuk bisa menyelamatkan manusia. Itu bukti Allah mengasihi manusia. The everlasting love, cinta abadi, saudara, cinta yang tidak pernah habis, dan kasih yang terbesar. Dan malam ini kita akan mengerti betapa besarnya kasih Allah kepada kita, saudara, yaitu peristiwa terbesar dalam sejarah Allah, yaitu bersedia menjadi manusia, yaitu tujuan Allah rela menjadi manusia, saudara, supaya manusia berdosa seperti kita ini memiliki kehidupan yang kekal, yang terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, saudara, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, saudara. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan ada juru selamat, kita dipindah dari maut ke dalam hidup, saudara, dan kita mendapat kehidupan yang kekal. Jadi kalau mati saja, saudara, kita sudah tidak bingung sudah mau kemana, karena ada jaminan kehidupan yang kekal, saudara. Jadi kalau kita hidup, jangan bingung, saudara. Mati aja kita tidak bingung, ya saudara-saudara ya. Jadi mari kita sudah mengenal juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah turun ke dunia memberikan teladan pengorbanan yang besar, kasih yang terbesar, the everlasting love untuk kita, saudara. Dan itulah bukti Allah mengasihi kita, saudara. Yang kedua adalah Allah terlebih dahulu mengasihi orang yang berdosa, saudara. Dikatakan dalam perikop 1 Yohanes 4:9 ayat 11, ya saudara, saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, itu di dalam Kejadian 3, saudara ya. Akibat berdosa mereka takut dan bersembunyi. Siapa, saudara? Adam, saudara. Adam dan Hawa, saudara. Mereka tidak memiliki inisiatif untuk datang kepada Allah dan meminta ampun, saudara. Jadi takut duluan, saudara. Saat jatuh dalam dosa, yang ada hanya bersembunyi. Itu memang manusia jatuh pertama kali, dia bersembunyi, saudara. Bukannya datang kepada Tuhan untuk segera minta ampun, tetapi malah bersembunyi, justru menjauhi Tuhan. Tapi apa yang diperbuat Allah, ya saudara, pada manusia Adam dan Hawa ini? Yang diperbuat Allah malah mendatangi manusia Adam dan Hawa, saudara. Dan itulah, saudara,
dikatakan Allah terlebih dahulu mengasihi orang berdosa. Jadi pada saat manusia jadi dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tapi justru Allah yang mencari manusia keberadaannya. Allah datang mencari dan memanggil mereka dengan kasih, saudara. Adam, di manakah engkau? Gitu ya, saudara ya. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 9 itu, saudara. Jadi Allah yang terlebih dahulu mencari Adam, saudara, dan Hawa. Dan Adam sudah takut, saudara, sudah gemetaran mungkin mau menghadap Tuhan, mungkin sudah takut. Sama, saudara, kalau kita sudah melakukan kesalahan, yang ada hanya takut, saudara. Antara dua, kita mau minta maaf atau malah kita lari, saudara, dari kenyataan, mungkin menghindar, saudara. Seperti juga Adam dan Hawa saat pertama kali jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan adalah bersembunyi, menjauh dari Tuhan karena takut. Jadi di dunia yang sekarang ini juga tidak mengherankan kalau orang bersalah, malah mereka melarikan diri itu ya. Jadi malah mengakui, nggak malah minta maaf, malah pergi, saudara, tidak tahu kemana ujungnya. Nah itu, saudara, keselamatan adalah inisiatif Allah dan tidak pernah dimulai dari manusia. Jadi inisiatif itu datang dari Allah, saudara, untuk bisa mengasihi kita, menggapai kita kembali, walaupun memang kita sudah berdosa. Tapi Allah berinisiatif. Allah punya inisiatif untuk bisa merangkul kita kembali, sehingga kita tidak lebih jatuh lagi dalam dosa, atau malah nanti mendapat hukuman kekal. Jadi tangan Allah menggapai kita, kasih Allah yang terbesar itu membawa kita kembali kepadanya. Jadi kalau ada ya, saudara, tipe-tipe orang itu, ada yang mungkin minta disapa dulu gitu ya, misalkan ada temen gitu ya, ada yang cuek gitu, saudara ya, ada yang memang teman itu yang aktif juga menyapa kita saat kita ketemu di jalan. Lah Tuhan ini tipe yang aktif kepada kita, saudara, walaupun memang kita merasa bersalah besar pun Allah tetap mengasihi kita, berinisiatif kepada kita. Itulah karya terbesar, kasih yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Ketika manusia berdosa, saudara, hatinya keras dan cenderung memberontak, saudara. Jadi ada yang orang bersalah itu nggak malah melunak, saudara, tapi malah garang, saudara. Malah keras gitu loh, saudara, nggak malah berubah. Itu ada beberapa yang bisa berubah, tapi ada yang malah nemen parah gitu, saudara. Nah, dikatakan di sini adalah manusia berdosa, hatinya keras dan cenderung memberontak. Itu dalam Roma 3:9, saudara. Dikatakan tidak ada yang benar seorang pun, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berakal budi pun, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dikatakan jelas, saudara, di Alkitab, saudara. Begitu parahnya manusia. Mereka sudah berdosa, saudara, tapi mereka lebih melakukan lagi, nggak malas berubah, bertobat, atau setidaknya tidak melakukan kejahatan, tapi malah jauh dari Tuhan, saudara. Dikatakan di sini menyeleweng, bahkan dikatakan tidak berguna. Udah manusia sudah tidak bisa diandalkan lagi, saudara, tidak bisa diharapkan lagi. Tapi separah apapun yang Alkitab katakan di sini, yang manusia tidak tahu diri, tidak bisa berbuat baik, tidak berguna, tidak berakal budi, tidak ada itu, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Karena jiwa kita, hidup kita
adalah sudah di tangannya Tuhan, adalah sudah miliknya Tuhan. Jadi tidak ada yang berhak untuk bisa merampas hidup jiwa kita. Hanya Tuhan yang bisa menggapai hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau udah kayak gitu ya saudara ya, begitu dahsyatnya, begitu dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita saudara. Tapi pertanyaannya itu saudara, manusia itu padahal udah dikasih kasih yang terbesar untuk dia, tapi masih ada manusia tidak tahu saudara. Berterima kasih juga enggak bisa saudara. Malah mereka terus melakukan kejahatan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat, jadi mengecewakan Tuhan. Jadi mari saudara, saat ini kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dikasihi Tuhan, biarlah mulai saat ini, malam hari ini saudara, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yang sudah menebus dosa kita. Kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah dicambuk, yang sudah diludahi, dia sebagai manusia biasa tidak sedikit pun dia membalas saudara. Caci maki yang dia terima pada saat di Golgota saudara, itu sudah luar biasa. Dalamnya kasih Tuhan memberi teladan kita bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa untuk manusia seperti kita saudara. Jadi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita saudara, dan menganugerahkannya untuk bisa kita hidup kekal bersama Tuhan. Jadi mari saudara, kita menghargai, kita balas kebaikan Tuhan, pengorbanan yang besar itu yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita. Biar kita mulai balas di setiap kehidupan kita sehari-hari saudara. Karena ini adalah kesempatan saat kita masih hidup. Inilah kita melakukan kesempatan untuk bisa membalas kebaikan Tuhan itu saudara. Kasih yang besar yang Tuhan sudah berikan, kita juga bisa berikan kasih kita kepada Tuhan. Melalui siapa saudara? Melalui di keluarga kita. Karena yang terdekat adalah keluarga kita saudara. Bagaimana kita memberikan kasih kepada sesama manusia, sedangkan di keluarga kita sendiri kita minim kasih itu yang kita tunjukkan saudara. Cuek, mungkin sama suami, sama istri, nggak perhatian sama anak-anak saudara, orang tua, atau nanti nenek, kakek. Mari, yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah berikan keluarga, pasti saudara punya keluarga kan ya, baik yang belum berumah tangga, masih ikut bapak ibu, yang masih sekolah, atau yang sudah berumah tangga. Itulah keluarga kita saudara, yang itu awalnya kita memberikan kasih, itu yang harus kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah manusia harus mengasihi sesamanya. Setelah kita memberikan kasih, kita menunjukkan kasih kepada keluarga kita, kita tunjukkan kepada sesama kita saudara. Jadi jangan malah ada selentingan bilang gini, oh dia kalau sama tetangganya tuh baik sekali, sama temennya tuh semua sedangkan keluarganya ditelantakan. Aduh, itu gak jadi berkat saudara. Jadi mari balance saudara, malah lebih utamakan keluarga, baru engkau bisa menolong lingkungan saudara. Karena keluarga itu adalah yang Tuhan percayakan untuk kita bisa memberikan kasih yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita. Ketika manusia berdosa telah dibenarkannya dengan cuma-cuma di depan Allah, maka kita harus juga mengasihi sesama kita saudara. Inilah perintah Tuhan. Tuhan Yesus pernah memerintahkan murid-muridnya untuk bisa mengasihi Tuhan dengan apa saudara, segenap hati. Tuhan memerintahkan bukan dengan saja murid-muridnya saudara, tapi dengan kita, anak-anaknya, yaitu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu dapat dalam Markus 12 ayat 28-30. Nanti bisa dibaca saudara. Ayat 29 saya bacakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, saudara. Dan ada dua hukum. Yang kedua adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada itu. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita sudah mewarisi kasih yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita, saudara. Saya bisa membedakan, saudara ya. Walaupun anak Tuhan itu udah misalkan dia jahat gitu, saudara ya. Tapi saya percaya di dalam hatinya sudah tertanam kasih Allah yang murni, yang terbesar yang Tuhan sudah berikan di hatinya. Nanti dia akan pasti kembali, saudara. Dia akan, kasih itu akan muncul di dalam hatinya. Beda kalau orang tidak mengenal Tuhan, saudara. Tidak percaya kepada Tuhan, tidak ada kasih, saudara. Malah dikatakan tidak bisa terang bersatu dengan gelap, saudara. Kenapa? Yang gelap ini tidak ada kasih. Sedangkan kita anak-anak terang, pasti ada kasih. Jadi kalau ada perbedaan, saudara, jadi susah, saudara. Anak terang sama gelap tidak bisa bersatu, saudara. Karena yang satu punya kasih, yang satu tidak ada. Jadi itu yang menjadi pedoman anak-anak muda. Kenapa kita harus mencari yang seiman, saudara? Kenapa? Ya itu loh, nanti biar tidak jadi masalah. Kalau kita punya sama-sama kasih, mempunyai kasih yang dari Tuhan, pasti nanti Tuhan akan selalu memberikan kasih itu lebih lagi. Tapi kalau di awal sudah ada perbedaan, ya tidak menyatu, saudara. Memang dikatakan jelas di Alkitab, terang dan gelap tidak akan bersatu. Kalaupun bisa bersatu, itu nanti akan kita harus siap untuk itu menghadapi masalah itu dengan kekuatan yang super, saudara. Kalau enggak ya udah lepas, saudara. Enggak kuat, saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, jadi kita udah tahu, saudara ya, hukum yang mendasar, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Dan jangan lupa, saudara, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Siapa sesama manusia? Keluarga kita, teman kita, teman pekerjaan kita, saudara. Semua yang dimaksud sesama manusia itu memang wajib kita harus kasih. Tidak ada saling membenci, saudara. Tidak ada. Apalagi, saudara, kalau kita punya Roh Kudus, saudara, yang tinggal di dalam hati kita. Kalau orang mengaku sudah penuh Roh Kudus, berbahasa roh atau gimana, saudara ya, tapi hatinya masih ada iri, ada dengki, ada kepahitan, ya perlu ditanyakan tuh benar-benar buah-buah roh sudah tertanam atau jangan-jangan belum ada, saudara. Jadi mari kita sebagai orang percaya, mari kita berikan buah-buah roh itu, tunjukkan buah-buah roh itu bisa terpancar dalam kehidupan kita, saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Kira-kira siapa, saudara? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi firman-Nya, saudara. Dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 2-3, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah, jadi siapa yang mengasihi Tuhan, saudara? Ya kalau kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita belum melakukan perintah-perintah Tuhan, kita masih suka bertengkar, kita masih suka iri, kita masih suka marah, kita belum bisa mengasihi Tuhan, saudara.
Karena dalam rumah tangga saudara, ataupun dalam pendidikan gitu saudara, jangan sampailah kita sampai dimarahi. Kita harus tahu diri. Yang sekolah ya harus belajar. Jangan sampai gurunya marah-marah karena kerjaan tidak dikerjakan pekerjaan. Yang bekerja juga gitu, pekerjaan di kantor terbelengkerai, harusnya mengerjakan ini selesai. Jadi bosnya akhirnya marah-marah saudara. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan saudara. Jangan sampai tunggu Tuhan mendok kita, maksudnya memberi kita pelajaran baru kita sadar. Jangan saudara. Mari, kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan, yaitu melakukan segala firman-Nya saudara. Tadi siapakah yang mengasihi Tuhan? Sekarang saya juga bertanya lagi saudara. Mengapa harus mengasihi Tuhan? Kenapa saudara? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi orang berdosa seperti kita ini loh, dengan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia saudara. Dikatakan di 1 Yohanes 4:10 yang tadi ayat emas saudara ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya ya tadi ya saudara, di Yohanes 1 Yohanes 4:10 sampai 10 saudara. Jadi saudaraku, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda saat ini berada, malam ini biarlah kita, jiwa kita, hati kita tersadar dan boleh kembali berbalik ke dalam jalannya Tuhan. Pikiran kita, segala jiwa kita mengerti bahwa begitu dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Nah itu saudara, ada pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Begitu pengorbanan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa saudara. Itulah everlasting love yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oh puji Tuhan saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya saudara, jangan pandang engkau masalahmu yang besar di depan matamu, tetapi biarlah engkau ingat segala kebaikan, pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan terhadap hidupmu. Saat ini engkau masih hidup, itu adalah kemurahan Tuhan saudara. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan saat ini boleh kita bisa mempresentasikan hidup kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itulah perintah yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Udah jelas saudara. Ada 4 aspek mengasihi Tuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup orang percaya saudara. Yaitu mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa saudara, mengasihi dengan segenap akal budi, mengasihi dengan segenap kekuatan saudara. Jadi di dalam mengasihi dengan segenap hati ada kesatuan hati di dalam pelayananmu saudara. Dimanapun engkau melayani, di gereja, engkau yang sebagai bekerja, engkau yang di rumah tangga, engkau yang menjadi pelajar, biarlah itu semua pelayanan yang engkau berikan untuk Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dengan segenap hati untuk Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati melalui apa yang engkau kerjakan saudaraku. Engkau sebagai pelajar, engkau sebagai pekerja, engkau sebagai hamba Tuhan, engkau sebagai pelayanan di gereja, apapun saudara, segenap hati kita lakukan untuk Tuhan. Dan itulah perintah, aspek yang tidak bisa dilepaskan kita sebagai orang percaya saudara. Yang kedua adalah mengasihi dengan segenap jiwa, yaitu jiwa terdapat apa saudara? Terdapat perasaan saudara, perasaan yang sama dengan perasaan Tuhan. Jika engkau dapat menyenangkan hati Tuhan, demikian juga Tuhan akan menyenangkan engkau saudara. Tuhan akan mengasihi engkau. Tapi sebaliknya engkau sering mengecewakan Tuhan, Tuhan akan menghajar engkau sampai engkau mengerti kembali ke jalannya. Jangan sampai tunggu dihajar dulu saudara,
Tapi biar mulai saat ini kita serahkan segenap hati kita, jiwa kita untuk Tuhan. Jadi segala apa yang kita kerjakan, itulah bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa. Mengasihi dengan segenap akal budi. Jadi orang percaya yang terus memakai akal budinya untuk firman-Nya, saudara, melaksanakan firman-Nya, melakukan perintahnya, saudara, yaitu dengan rela hati, siap ditegur dan dikoreksi. Jadi akal budi ini berperan penting, saudara. Saat kita melakukan sesuatu, ya dipikir dulu gitu loh, saudara. Jangan zaksu-zaksu, enggak dipikir dulu, saudara. Itu fungsinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan akal budi. Jadi dengan akal budi, dengan budi pekerti yang baik, saudara. Jangan sembarangan. Karena apa, saudara? Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, bila itu yang terbaik untuk Tuhan. Mengasihi dengan segenap kekuatan, yaitu mengandalkan kekuatan, yaitu kekuatan siapa? Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kita, yaitu saat kita melayani, saat kita bekerja, saat kita studi, saat kita pendidikan, dimanapun kita berada. Segala kekuatan kita kerahkan untuk sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita, saudara. Jadi di dalam 1 Korintus 13:3b, tidak peduli apa yang aku katakan, apa yang aku yakini, dan apa yang aku lakukan, tanpa kasih aku gagal. Dikatakan jelas, saudara, kasih adalah yang terutama. Hal yang penting adalah kasih, saudara. Dan di dalam Yohanes 2 Yohanes 1:6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, yaitu kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih. Itu dengungkan terus di dalam hati kita, saudara. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintahku. Kalau engkau punya kasih yang terbesar seperti aku mengasihi engkau, itu kasih itu akan tinggal di dalammu. Jadi sudah jelas, saudaraku. Karena seluruh kehidupan berkisar pada kasih, saudara. Jadi yang terpenting adalah kasih. Jadi saudara pendengar yang berbahagia, kehidupan yang paling baik dijalani adalah dengan kasih, saudara. Kasih seharusnya menjadi prioritas utama, tujuan utama, dan ambisi terbesar, yaitu kehidupan kita adalah kasih, saudara. Dan kasih bukanlah bagian bukanlah bagian yang baik, saudara, dari kehidupan kita, tapi bukan bagian yang terpenting, saudara. Catat, saudara, ya. Firman Tuhan begitu keras bahwa mulai sekarang kita harus mengerti bahwa kasih yang terbesar, iman, pengharapan yang terbesar adalah kasih. Jadi kasih bukanlah bagian yang baik dari kehidupan kita, tapi merupakan bagian yang terpenting, saudara. Dan itu yang harus kita kerjakan, bahwa Tuhan yang penuh kasih menginginkan kita sebagai anak juga penuh kasih. Karena ada 10 perintah Tuhan, itu terdapat semua terkandung adalah mengasihi. Saudara pendengar yang berbahagia, demikianlah, saudara, untuk mimbar Kristen pada malam hari ini dengan everlasting love, cinta abadi, cinta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kasih terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa membalas kebaikan Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, juga dengan sesama kita, terutama dengan keluarga kita, saudara. Kasihilah, saudara, keluargamu yang saat itu Tuhan sudah percayakan. Jangan sampai telantarkan mereka, jangan sampai tidak memperhatikan mereka. Perhatikan mereka, saudara. Karena itu orang lingkungan bisa melihat bahwa engkau adalah keluarga yang penuh kasih, dan itu bisa terbaca dari kehidupan sehari. Itu termasuk engkau mengasihi Tuhan, saudara. Dan malam ini kita akan selidiki hati kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan, saudara?
Apakah dalam diri kita, jiwa kita, semua akal budi segenap hati kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan? Mari, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita minta hikmat Tuhan untuk selalu bisa memberi kasih kepada orang lain, keluarga kita dan sesama kita, terlebih juga kepada Tuhan, dengan melayaninya sampai akhir hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencari perkenanan Tuhan di dalam Tuhan. Itu yang firman Tuhan pada malam ini kiranya menjadi berkat bagi saudara, kekuatan bagi kita saudara. Kita kembali ke jalannya, bahwa kita harus memberikan kasih itu kepada keluarga kita, sesama kita, dan terlebih kepada Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, studi kita, semua kita serahkan kepada Tuhan dengan dasar kasih. Oh puji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri mimbar kisah pada malam ini, dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar pada kami ya Tuhan. Ampuni kami yang mungkin melupakan kasih-Mu ya Tuhan, pengorban-Mu yang besar untuk kehidupan kami. Biarlah kami memohon ampun ya Tuhan, dan kami mulai sekarang mau mengasihi Kau lebih lagi, mengasihi keluarga kami lebih lagi, mengasihi sesama kami lebih lagi, karena itulah perintah-Mu, dan kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati pendengar-pendengar Radio Republik Indonesia, berkati kekuatan bagi mereka Tuhan senantiasa, dan hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, kami percaya Engkau akan melawat hati kami semua, dan kami mau siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, demikianlah mimbar agama Kristen saat malam hari ini, dan saya Ibu Madianti undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi acara mimbar Kristen selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.